Setelah melihat di luar seperti apa, lalu di dalam negeri seperti apa, akhirnya kita bisa sampai kepada kesimpulan sebetulnya yang lebih berperan adalah oligarki penguasa. Ini mentang-mentang berkuasa, dia pikir dia akan terus berkuasa gitu. Ya kan? Kita heran kok Pak Jokowi bisa duduk tanpa pikiran itu. Ini negara tanpa kepala negara, kira-kira begitu tuh. Karena selama ini nggak ada pikiran di kepala negara. Atau kepalanya ada tapi pikirannya yang nggak ada itu aja pokoknya. Padahal dia kebijakannya itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan kepentingan oligarki. Sudah saatnya kita melawan rumput ini. Kita ingatkan kepada partai-partai, orang-orang yang ada di DPR, fraksi-fraksi itu, supaya bersikap. Jangan justru ikut-ikutan menguras atau merampok APBN. Kita anggap aja bahwa memang ini situasi yang dari berantakan jadi lucu tuh, dari lucu jadi absurd, dan kita menunggu sebetulnya satu sinyal baru dari mahasiswa, dari masyarakat sipil, dari LSM berupaya untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir. Di bawah Jokowi, persaingan politik Indonesia tidak berpola karena tidak ada upaya untuk menanamkan nilai. Presiden Jokowi menghadiri harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu. Dalam pidatonya di acara tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tidak saling bertengkar dan tidak saling menjelekkan capres lain pada pemilu 2024. Jokowi juga mengungkapkan bahwa para elit partai, para ketua umum partai, hingga calon presiden bahkan sering berkumpul bersama, makan-makan bareng, ngopi bareng, tapi yang dibawa saling bertengkar dan berkepanjangan. Jokowi berharap agar setelah pemilu berakhir, masyarakat bisa kembali bersatu. Menanggapi pidato Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung edisi Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023, mengatakan, yang dibawa juga bilang, kita heran, kok Pak Jokowi bisa duduk tanpa pikiran itu, mondar-mandir saja dari satu koalisi ke koalisi lain, sama saja. Jadi, justru rakyat kecil melihat ini ngapain ngopi-ngopi, ini ada soal bangsa yang mau berantakan. Kira-kira begitu ucapan rakyat di bawah ini orang kayak para politisi tanpa ide politik. Karena itu, isinya ngopi-ngopi doang. Kalau ngopi ada pikirannya, bagus, ini kan ngopi tanpa arah, jadi orang anggap ini Jokowi, ini negara tanpa kepala negara. Kira-kira begitu, karena isinya adalah dari satu forum ke forum yang lain, baru mulai ngeledek-ledek rakyat, lanjut Rocky. Yang terjadi adalah justru rakyat yang tadinya bingung, tapi lama-lama karena ketidakkonsistenan Jokowi konsisten, maka sekarang jadi lebih paham. Oleh karena itu, tampaknya sekarang rakyat juga lebih santai. Contohnya, kini relawan Jokowi tidak semuanya mengikuti Jokowi. Ada yang ikut Ganjar, ada yang ikut Prabowo, dan ada juga yang ikut Anies. Ya, itu poin tadi bahwa ini negara ada kepala negara, tapi kepalanya kosong. Jadi, orang kalau kepalanya kosong, ya ngopi-ngopi saja, karena nggak ada yang mau dipikirin. Jadi, sebetulnya tidak ada semacam kegembiraan untuk menyambut politik karena tidak ada upaya untuk menanamkan nilai di dalam pertarungan politik, ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arif, wartawan senior FNN. Rocky menganggap bahwa ini memang situasi dari berantakan menjadi lucu, dari lucu menjadi absurd, dan kita sebetulnya menunggu satu sinyal baru dari mahasiswa, dari masyarakat sipil, atau dari LSM yang berupaya untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, karena selama ini tidak ada pikiran di kepala negara. Sebenarnya kalau Jokowi mau rakyatnya rukun, dia harus berhenti cawe-cawe, sampaikan saja pada rakyat bahwa dia mau madep Pandito, lengser ke Prabon pulang ke Solo. Itu kalau memang mentalnya mental Pandito, tapi kalau mentalnya bertentangan dengan itu, artinya dia punya kecemasan bahwa dia tidak akan jadi Pandito, karena itu dia berupaya untuk tangannya cuma 2, tapi mau ada di 3-4 harta supaya bisa ikut-ikut ngatur. Jadi orang yang menjadi Pandito sebetulnya dia potong tangannya supaya dia enggak campur tangan lagi tuh. Ini tangannya justru jadi banyak tuh, dan tangannya yang sudah banyak itu enggak cukup, dia tambah lagi tangan orang lain. Ada tangan yang lagi ngaduk-aduk Golkar, PDIP, Demokrat, jadi semua kaki tangan Jokowi itu sekarang bergerak bukan lagi secara sembunyi, tapi secara terbuka, bergerak di Golkar, Demokrat, nanti lagi bergerak di PKS, kalau bergerak di Nasdem sudah dari awal, ungkap Rocky.